ini kami akan membahas materi tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dari peradaban Islam hingga Barat modern. Simak videonya sampai selesai ya. Yang pertama ada sejarah dan tradisi ilmu dan filsafat dari Islam ke Barat modern. Sejarah adalah kesinambungan atau rentetan suatu peristiwa atau kejadian antara masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Hal ini dapat diketahui dari segi kronologis dan geografis, yang bisa dilihat dengan kurun waktu di mana sejarah itu terjadi. Dalam setiap periode sejarah perkembangan ilmu pengetahuan memiliki ciri khas atau karakteristik tertentu. Tetapi dalam pembagian periodisasi perkembangan ilmu pengetahuan, ada perbedaan dalam berbagai literatur yang ada. Selanjutnya ada periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Pada zaman ini banyak bermunculan ilmuwan yang terkemuka. Di antaranya adalah yang pertama ada Thales. Thales adalah filsuf pertama sebelum masa Socrates. Kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi Isa atau Yesus terlahir, muncul sosok pertama dari Tridente Miletus, yaitu Thales yang menggebrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Sebagai saudagar filosof, Thales amat gemar melakukan rihlah. Ia bahkan pernah melakukan lawatan ke Mesir. Yang kedua ada Pythagoras. Pythagoras lahir di Samos atau daerah Loni, tetapi kemudian berada di Kroton, Italia Selatan. Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling terkenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan, dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras. Yang ketiga ada Socrates. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates adalah yang mengajar Plato, dan Plato pada gilirannya mengajar Aristoteles. Sumbangsih Socrates yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya yang dikenal sebagai metode Elekos, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Yang keempat ada Plato. Ia adalah murid Socrates dan guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik atau Politeia, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Selain itu, ia juga menulis tentang hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utama. Sumbangsih Plato yang terpenting tertentu adalah ilmunya mengenai ide. Yang kelima ada Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung. Ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Selanjutnya ada periode Islam. Tidak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq dengan diawali kata perintah Iqra yang berarti bacalah. Gairah intelektualitas di dunia Islam ini berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan. Sebagaimana dikatakan oleh Joseph Schumpeter dalam buku Magnum Opusnya yang menyatakan adanya Great Gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa dikenal sebagai Dark Ages. Masa kegelapan Barat itu sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam, suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh Barat karena pemikiran ekonomi Muslim pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonomi Barat. Selanjutnya ada masa Renaissance dan modern. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekularisme, empirisme, dan rasionalisme. Sains berkembang karena semangat dan hasil empirisme, sementara Kristen semakin ditinggalkan karena semangat humanisme. Selanjutnya ada periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di abad 20. Selanjutnya ada transmisi ilmu dan filsafat dari Islam ke Barat modern. Yang pertama ada transmisi ilmu dari Islam ke Barat.
Pada abad keempat, para tokoh agama Kristen membasmi ilmu dan filsafat karena dianggap sebagai sihir. Perpustakaan dibakar, sekolah-sekolah filsafat ditutup pada tahun 529 Masehi di Athena. Perpustakaan Athena yang didirikan oleh Kaisar Augustus Agung dibakar oleh Paus Gregorius Agung dan melarang orang membaca karya Yunani dan Romawi kuno. Pada masa itu, para ilmuwan dianggap kafir, zindik, dan keluar dari agama Masehi. Karena itu, mereka disiksa dan dihukum dengan berbagai macam hukuman. Sebagian dari mereka melarikan diri ke Asia dan menetap di Syria, Irak, Jazirah Arab. Yang kedua ada transformasi intelektual Islam ke Barat. Menurut Khairuddin bahwa terdapat dua pendapat mengenai sumbangan peradaban Islam terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang hingga saat ini. Pertama, mengatakan bahwa orang Eropa belajar filsafat dari filosof Yunani seperti Aristoteles melalui kitab-kitab yang disalin oleh St. Augustine yang kemudian diteruskan oleh Anicius, Manlius, Boethius, dan John Scotus. Kedua, menyatakan bahwa orang Eropa belajar filsafat orang-orang Yunani dari buku-buku filsafat Yunani yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh filosof Islam seperti Al-Kindi dan Al-Farabi. Pendapat pertama ditolak karena buku-buku filsafat zaman Kaisar Agustinus telah musnah, dibakar, dan bukti selanjutnya John Sakiusbury, ahli filsafat Universitas Paris, menyalin buku Organum karya Aristoteles dari terjemahan bahasa Arab. Yang ketiga ada Andalusia sebagai pusat transformasi ilmu dari Islam ke Barat. Daulah Andalusia yang dikenal dengan nama Kekhalifahan Barat sebagai bangsa yang tergila-gila pada membaca dan menimba ilmu. Mereka melahap semua buku filsafat Yunani kuno, baik yang ada di daratan Eropa maupun yang ada di pusat Kekaisaran Romawi Timur, yaitu Bizantium. Lahirlah para cendekiawan muslim yang di samping menerjemahkan karya-karya kuno, juga menghasilkan karya sendiri dalam berbagai cabang ilmu. Yang keempat ada Sisilia, pintu penyebaran ilmu dari Islam ke Italia. Seperti halnya di Andalusia, penduduk asli di Sisilia Kristen juga terpesona akan kemajuan kebudayaan dan ilmu pengetahuan umat Islam. Raja Normandia, Roger I, yang berhasil merebut kekuasaan Bani Aghlab, mencurahkan perhatian yang besar kepada peradaban Islam. Ia menjadikan istananya sebagai tempat pertemuan para filosof, dokter, dan ilmuwan Islam di bidang lainnya, bahkan mengangkat pembesar yang beragama Islam dalam menjalankan pemerintahnya. Pada masa putranya Roger II, ia memilih pakaian Islam sebagai pakaian kebesarannya sehingga lawan menyebutnya Half-Hither King atau Raja setelah kafir. Gerejanya ia hiasi dengan ukiran dan tulisan Arab. Perempuan Kristen Sisilia meniru saudaranya muslimah dalam mode pakaian. Dari Sisilia, ilmu pengetahuan meluas ke daratan Italia semenjak didirikannya Universitas Nepal oleh Raja Frederick II pada tahun 1224 Masehi sebagai perguruan tinggi pertama di Eropa. Yang kelima, perang salib dan transformasi ilmu dari Islam ke Barat. Dalam kontak demi kontak sosial itu terjadi pertukaran budaya Timur dan Barat. Sebagai akibat pertukaran budaya itu dan pembacaan kembali karya-karya Yunani kuno, bangsa Eropa mengenali kembali alam pikir yang rasional. Pada akhirnya mereka melihat ketinggian kebudayaan Islam dalam segala aspek kehidupan dan mereka menirunya, mulai dari segi makanan, pakaian, alat-alat rumah tangga, musik, alat-alat perang, obat-obatan, ilmu pengetahuan, perekonomian, ilmu tanam-tanaman, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Selanjutnya ada sekularisasi ilmu pengetahuan. Sekularisasi sering diartikan sebagai pemisahan antara urusan negara atau politik dan urusan agama, atau pemisahan antara urusan negara politik dan urusan agama, atau pemisahan antara urusan duniawi dan ukhrawi atau akhirat. Sekularisasi berasal dari dunia barat Kristiani yang muncul dengan diserukan oleh pemikir bebas agar mereka terlepas dari ikatan gereja, para pemuka agama, dan pendetanya. Pada awalnya, agama Kristiani amat tebal menyelimuti kehidupan dunia barat. Keadaan ini sejak Kekaisaran Romawi Konstantin yang Agung 280-337 Masehi yang melegalisasikan dalam wilayah imperiumnya serta mendorong penyebarannya merata ke benua Eropa. Terutama di abad pertengahan, warna Kristiani menyelimuti kehidupan barat, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, serta ilmu pengetahuan. G.J. Holyoake 1817-1906 Masehi lahir di Birmingham, Inggris. Anak seorang pekerja keras, pendidikannya berawal dari agama, namun kehidupan remajanya
diliputi oleh situasi politik dan sosial di tempat kelahirannya yang keras, membentuk pribadi yang bersifat gerakan protes terhadap sosial dan politik. Jadi pada dasarnya sekularasi yang diusung Barat ini berasal dari sebuah kekecewaan atau lebih tepatnya penyangkalan akan sebuah konsep yang melulu berasal dari Tuhan, yang dalam arti jauh terjangkau oleh rasio, padahal dalam skala-skala tertentu tidak semua mengenai suatu hal tidak dapat terjangkau oleh akal manusia. Selanjutnya, sekularisasi secara formal diperkenalkan oleh G.J. Holyoake 1817 sampai 1906 Masehi, merupakan reaksinya terhadap tindakan-tindakan gereja yang bersifat otoriter terhadap sains. Sedangkan Galileo lahir 1564 Masehi dipandang sebagai pahlawan sekularisasi ilmu pengetahuan. Wujud orientasi aliran ini adalah pembebasan berpikir di luar ajaran agama, sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa ilmuwan bebas berpikir sesuai dengan profesinya, dan bagi agamawan yang tidak respon diberikan kebebasan mengatur urusan akhirat. Selanjutnya ada pokok ajaran sekularisme. Pokok ajaran sekularisme ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip esensial dalam mencari kemajuan dengan alat material semata-mata. Yang kedua, etika dan moralitas didasarkan pada kebenaran ilmiah tanpa ada ikatan dan mentafsirkannya. Segalanya ditentukan oleh kriteria ilmiah yang dapat dipercaya dan yang bersifat validitas. Yang ketiga, masih mengakui agama pada batas tertentu dengan ketentuan agama tidak boleh mengatur urusan dunia, melainkan hanya mengatur tentang akhirat belaka. Yang keempat, ada menekankan perlunya toleransi semua golongan masyarakat yang tanpa mengenai perbedaan agama. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab terjadinya sekularisme ilmu pengetahuan. Muhammad Al-Bahi menjelaskan bahwa yang menimbulkan munculnya sekularisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada terjadinya sekularisme pada abad ke-17 dan ke-18 adalah perebutan kekuasaan antara negara dan gereja. Karena itu, pemisahan antara kedua kekuasaan itu adalah penanggulangan perselisihan baik secara legal atau filosofis. Yang kedua, yang mendorong sekularisme abad ke-19 adalah pembentukan kekuasaan. Karena itu, pengertian sekularisme tidak sama dengan paham pemisahan antara gereja dan negara, akan tetapi semacam penghapusan paham dualisme dengan penghancuran agama sebagai awal mula untuk mencapai kekuasaan tersendiri, yaitu kelompok buruh atau sosial atau negara atau partai. Yang ketiga, ada penelitian terhadap alam dan kemajuan ilmu pengetahuan telah memberanikan kaum intelek sekular untuk keluar dari wasiat atau dogma gereja. Sedangkan Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa sebab-sebab kemunculan sekularisme di dunia barat Masehi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor agama, pemikiran, psikologi, sejarah, dan realitas kehidupan empiris. Yaitu yang pertama, bahwa agama Masehi menerima dikotomi kehidupan antara Tuhan dan Kaisar. Sesungguhnya di dalam agama Masehi terdapat dalil-dalil yang mendukung ajaran sekularisme atau pemisahan agama dan negara, ataupun antara pemerintahan spiritual dan pemerintahan dunia. Masehi mengakui dualisme kehidupan ini. Ia membagi kehidupan itu menjadi 2 bagian. Yang pertama, kehidupan untuk kaisar dari satu pihak yang tunduk kepada pemerintahan duniawi atau pemerintahan negara. Kedua, kehidupan untuk Tuhan dari pihak lain yang tunduk kepada kekuasaan spiritual, yaitu berada di bawah pemerintahan gereja. Pembagian ini tergambar dengan jelas dalam perkataan Al-Masih seperti yang diriwayatkan oleh Injil, berikanlah kaisar apa yang menjadi haknya, dan berikanlah pula kepada Tuhan apa yang menjadi haknya. Yang kedua, ada agama Masehi tidak memiliki perundang-undangan bagi masalah kehidupan. Jadi dari sisi lain, Masehi tidak memiliki perundang-undangan tersendiri bagi masalah-masalah yang ada di dalam kehidupannya, yaitu perundang-undangan yang berfungsi untuk
memantapkan berbagai bentuk interaksi dalam kehidupan, mengatur hubungan yang ada di dalamnya, dan meletakkan dasar-dasar standar tertentu yang adil untuk segala aktivitas dalam kehidupan. Agama Masehi hanya memiliki konsep spiritual dan akhlak yang dimuat di dalam nasihat-nasihat Injil dan dalam perkataan-perkataan Al-Masih. Yang ketiga ada kekuasaan agama Masehi. Bagi sekularisme, apabila ia memisahkan agama Masehi dari negaranya atau memisahkan negaranya dari agamanya, pada dasarnya ia tidak menghilangkan agamanya dan tidak pula mengisolasi kekuasaannya, karena agamanya memiliki kekuasaan tersendiri yang tegak berdiri. Ia mempunyai kekuatan, kedudukan, finansial, dan tokoh-tokoh agama. Dengan demikian, terdapat dua kekuasaan di dalam Masehi, yaitu kekuasaan agama yang dijalankan oleh pendeta dan tokoh Akliurus, dan juga kekuasaan duniawi yang dijalankan oleh raja maupun presiden serta para tokoh dan pembantu-pembantu pemerintahan. Yang keempat ada sejarah gereja. Sesungguhnya sejarah hubungan gereja dengan ilmu, pemikiran, dan kebebasan adalah sebuah sejarah yang menakutkan. Gereja pernah berada dalam kebodohan yang menusuk ilmu pengetahuan. Ia juga pernah bergelut dengan hufarat sehingga menantang pemikiran. Juga pernah bertindak sewenang-wenang dan menantang rakyat sehingga rakyat pun bangkit melakukan revolusi terhadapnya. Mereka menuntut kebebasan dari para petinggi pemerintahan secara langsung, dan mereka pun menganggap bahwa pengisolasian agama dari negara adalah sebuah upaya bagi rakyat di dalam menentang keterkurangan mereka. Yang terakhir ada diseminasi sains modern ke dunia Islam. Awal mula kemunculan dan perkembangan sains ini dalam dunia Islam beriringan dengan ekspansi Islam itu sendiri. Dalam kurang lebih 25 tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, 630 Masehi, kaum muslimin pada waktu itu telah berhasil menaklukkan seluruh jazirah Arabi dari selatan hingga utara. Belum sampai satu abad, pada 750 Masehi, wilayah Islam telah meliputi hampir seluruh luas jajahan di Asia dan Afrika Utara. Pembukaan negeri-negeri ini berlangsung sangat pesat dan tak terbendung, satu persatu kerajaan demi kerajaan berhasil ditaklukkan. Cukup sekian video yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.